Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Farid. Terima kasih Pak Ustadz sudah menyempatkan diri di Tawakal. Dan pemirsa, selain Ustadz Zastro juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Dwi. Assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Dwi bisa langsung ceritain ke kita seperti permasalahan apa sih yang Ibu Dwi alami dalam kehidupan Ibu Dwi? Saya mau cerita tentang KDRT yang saya alami sama anak-anak saya. Kayak kekerasan dalam rumah tangga yang Ibu alami dan juga anak-anak alami. Bisa ceritakan kita kenapa itu bisa terjadi? Jadi gini Mas, suami saya itu suka mukul. Tadinya dia orang baik-baik, tapi setelah dia kenal perempuan, dia juga mukulin saya. Dia suka minum juga. Dia minum juga? Iya, dan jadi rumah tangga saya berantakan. Dia hari-hari kerjanya apa? Supir angkot. Supir angkot. Iya. Kemudian dia mulai merubah sikap itu setelah dia kenal perempuan lain begitu? Iya. Sebelumnya dia sayang-sayang aja? Sayang dan baik. Dan baik. Iya. Nah, Ibu yakin dia berubah sikap karena ketemu dengan perempuan itu? Buktinya ada? Ada. Apa aja? Saya pernah mergokin dia. Ntar kalau udah pulang, kita jalannya. Tapi nanti sore beneran belanja kan? Mas! Astagfirullahaladzim, Mas! Kamu tuh ya malah selingkuh sama dia! Lu ngapain sih kesini? Ngapain kesini? Mas, aku tuh nyari kamu lah! Siapa sih ribet banget? Ngapain dicari? Udah tahu suami itu narik angkot. Ngapain dicari? Apa Mas kamu bilang narik angkot? Narik angkot dari mana, Mas? Kamu tuh malah mesra-mesraan sama dia nih! Lu berisik ya? Lu sekarang mending pergi daripada gua buat kasar sama lu. Mas, aku mau pulang kalau kamu ikut pulang. Lagian kamu tuh udah bohongin aku, Mas. Kamu bilang dia ini pacarnya Dimas. Mbak, ngapain sih bikin ribut di sini? Berisik banget lu. Mending pergi sana. Lo kok berani-berani ya dorong-dorong gue? Lo tuh dasar pelakon, lo tuh cewek gatel, dia tuh laki gue. Udah. Lu yang harusnya pergi. Lu berisik tau gak? Dia ini Sekarang lu cowok mending gue. pulang daripada gua berbuat kasar. Aku mau pulang kalau kamu ikut aku pulang. Mas, kamu tuh ya malah belain dia. Aku nih istri kamu, Mas. Karena kamu udah ketahuan selingkuh. Berisik. Udah Mas, pergi aja ya Mas. Udah yuk, naik. Mas Arya! Ada pernah nanya nggak ke suami kenapa kok misalnya bapak atau ayah manggilnya kok terus menyakiti kita gitu? Pernah nanya gitu ke suami? Pernah saya tanya, salah saya apa sampai kamu begitu sama saya? Kata dia gini, itu perempuan baik-baik. Saya sayang sama dia, saya cinta sama dia. Dan saya tidak akan ngelepasin itu perempuan. Bagaimanapun jadinya. Sampai dia terus menikah atau cuma sekedar pacaran aja? Sampai menikah. Sampai menikah. Iya. Oke. Pak Ustadz, ini suaminya bekerja kemudian bertemu dengan wanita lain, tidak izin tidak apa-apa, kemudian juga banyak minum-minuman keras juga nih Pak Ustadz sehingga terus berlaku kasar, bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya nih Pak Ustadz. Mas Farid, memang di dalam Islam itu kemungkinan untuk nikah lagi dengan perempuan lain itu dimungkinkan. Tapi dengan syarat yang ketat, dengan tujuan yang mulia. Jadi ayat fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Itu sebetulnya ayat sebelumnya itu didahului dengan jika kamu khawatir ada anak-anak yang terlantar, janda-janda yang tidak terurus dan lain sebagainya. Itu maka kamu diperbolehkan untuk nikah 1, 2 atau 3. Tapi ada catatan lagi, di samping tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial pada janda dan anak yatim, di sini juga dilampirin lagi, gitu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidata. Kalau Anda takut berbuat adil, maka satu saja.
gitu. Berbuat tidak adil. Kalau ada takut berbuat tidak adil, maka satu saja. Artinya apa? Jadi poligami itu dalam Islam diperbolehkan, tapi dengan persyaratan yang ketat dan tujuan yang mulia, bukan semata-mata untuk memenuhi dan memuaskan nafsu syahwat semata. Nah, kasus ibu ini ketika dia berpoligami dan justru membuat kemadorotan. Satu, kalau kita lihat ceritanya ini tadi, begitu dia nikah, kenal wanita, pacaran, kawin lagi, keluarganya menjadi terlantar, menjadi keras pada anak-anak, memukul, menyakiti dan lain sebagainya. Ini sudah salah, gitu. Yang kedua, tujuan poligami mulia, merawat anak yatim, janda-janda, bukan semata-mata untuk menuruti kehendak nafsu syahwat. Nah, jadi kalau Mas Farid tanya ini bagaimana? Nah, kalau kita ukur dari dua tujuan dan dampak ini sudah jelas nggak cocok. Dari segi tujuan dia menyalahi, karena ternyata yang dinikah itu juga bukan untuk mengurusi anak yatimnya, bukan untuk mengangkat derajat dan membawa kemaslahatan bagi janda yang dinikahi. Nah, yang kedua, dampak bagi keluarganya tidak semata-mata tidak adil, tapi justru dia berbuat dolim dengan melakukan KDRT pada istri dan anak-anak. Jadi itu Mas Farid. Oke. Bu Dwi, dulu waktu kenal suami sebelum menikah, Iya. kebiasaan dia minum juga masih? Enggak, dia Enggak. bukan peminum. Dia bukan peminum. Iya, Jadi dia memang orang baik-baik. artinya berubah 180 derajat gitu, dia berubah gara-gara kenal wanita itu. Iya. Atau karena pergaulan sesama, mohon maaf, dengan teman-teman supir itunya atau mungkin? Tadinya dia nggak pernah bergaul sama supir, cuman wanita itu tongkrongannya itu di tukang jamu-jamu pinggir jalan itu loh. Oke. Nah, disitulah mereka kenal. Ya itu suami saya suka minum-minum di situ. Tapi Mbak kenal nggak sama wanita itu selain yang dia sering nongkrong di situ ya, maksudnya ada kenal siapa gitu, temannya kah atau apa gitu? Tadinya saya nggak kenal, cuma terus saya selidikin, oh dikasih tahu lah rumahnya di sini gitu. Dan orang-orang di sana memang sudah bilang ini memang perempuan nggak benar gitu loh. Selain mergokin dia berdua yang satu mobil itu, pernah datengin dia nggak untuk diajak ngomong gitu? Si wanita Iya, ini. di pernah? dalam mobil itu saya ngajak ngomong sama dia waktu kejadian itu. Itu kejadian waktu lebaran. Lebaran hari pertama. Saya sudah bilang, tolong lepasin suami saya, jauhi suami saya karena suami saya punya anak masih kecil-kecil. Masih butuh bapaknya, masih sekolah. Jawaban perempuan itu apa? Nggak bisa. Lu nggak bisa maksa gue untuk ninggalin dia. Gitu. Gitu. Terus kemudian katanya sampai sempat berlanjut Bu Dwi ini ngikutin dia sampai ke kontrakannya, betul ya? Iya. Nah di kontrakan itu katanya berantem lagi di Iya. situ. Seperti apa berantemnya? Iya, jenggut-jenggutan, cakar, sampai kacamata saya tuh sampai diremekin sama dia, hancur lebur. Mohon maaf, yang memulai duluan siapa? Untuk Dia, melakukan dia. karena kan dia selalu posisinya salah gitu. Saya bilang, ayo udah jangan itu, lepasin. Dia selalu nyerang. Nyerang duluan dan dia marah gitu, karena itu rumah dia, merasa rumah dia gitu. Pak Ustadz, sama mungkin dengan kejadian-kejadian apa yang dialami beberapa masyarakat di luar sana, bahwa ketika istri sahnya datang gitu melabrak selingkuhannya, tapi yang lebih marah, jauh lebih marah adalah justru yang selingkuhannya ini Pak Ustadz. Itu psikologis Mas. Jadi orang kalau salah itu akan defense dia. Dan dalam upaya defense ini ya, dia defense terbaik itu kan menyerang. Kalau dalam tanda maka dia akan menjadi lebih agresif, dia akan menjadi lebih garang gitu ya. Karena itu tadi untuk menutupi, untuk bertahan terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan. Maka atas dasar itu, maka Allah itu kan selalu mengingatkan agar supaya kita itu mengingatkan itu dengan baik-baik. Karena ya psikologinya begitu. Orang salah itu kayak orang yang lagi nggak sadar kadang-kadang itu Mas. Kita ngingatin orang yang lagi nggak sadar itu kan susah. Diingetin baik-baik kadang malah ngelawan. Diingetin dengan apa itu cara-cara diajak bener kadang malah nyuekin atau malah balik menyerang gitu. Jadi
itu psikologi orang yang bersalah itu memang selalu seperti itu. Maka ini sebaiknya ibu ya, ibu karena hal seperti itu ya, itu kan orang sudah lupa diri Mas Farid. Orang kalau lupa diri itu kan ya mau diingetin tidak bisa, mau ya. dibenerin juga susah karena dia sudah terbawa nafsu, terbawa emosi. Jadi yang bicara sudah bukan pada hatinya dan nuraninya. Ya gitu. sulit, kita biasanya ngomong pelan pun dia jauh, Iya, 2-3 kali lebih kasar. lebih karang, lebih kasar karena itu tadi orang yang bersikap salah itu akan cenderung untuk defend dan cenderung untuk melakukan ofensif, ya, bersikap ofensif. Maka dalam kondisi seperti ini perlu ada calling down dulu. Ya. Jangan pada saat panas, pada saat lagi emosi, lagi karang kemudian. Dan saya bisa memahami kondisi ibu yang gimana sakitnya orang ditinggal istri, ditambah lagi dikhianati cintanya dalam tanda petik. Ya memang bukan tanda petik lagi, dikhianati cintanya dengan orang lain. Maka emosi ini kemudian membawa ibu untuk mungkin mau klarifikasi, mau nasihati yang baik. Tapi karena ini defend, dia merasa salah, maka cenderung seperti itu. Oke, Pak Ustadz, dalam beberapa hal memang sering terjadi seperti itu, Pak Ustadz. Untuk istri yang pertama nih, dia boleh nggak sih Pak Ustadz mendatangi wanita idaman lain dari suaminya? Oh boleh, Boleh. boleh. Jadi boleh, jadi dengan syarat ini untuk melakukan klarifikasi, untuk melakukan tabayun gitu ya, dan untuk melakukan dialog secara baik-baik. Ya. Karena ini memang istri yang sah dengan anak dan keluarga yang ada, apalagi kalau status yang satu itu masih baru dalam taraf pacaran, gitu loh. Ataupun toh kalau dia sudah menikah. Misalnya tanpa sepengetahuan istri kan perlu juga istri ini melakukan tabayun untuk klarifikasi dengan menunjukkan persyaratan-persyaratan yang perlu dilakukan oleh suami. Misalnya soal adil, kalau toh dia nggak bisa menerima juga soal tujuan ini untuk nafsu apa. Jangan sampai orang menuruti nafsu bertopeng ayat, bertopeng menjadikan legitimasi ayat-ayat ini sekedar untuk memuaskan nafsu. Gitu. Ya, artinya persyaratannya sebenarnya berat ya Pak Ustadz. Iya, Kita... berat dan sangat ketat. Gitu. Dengan tujuan-tujuannya juga sangat jelas. Oke, Ibu Dwi suaminya tahu sampai hampir ribut begitu pada saat melabrak. Tahu kan posisinya dia pasti di sana. Dia ada di sana. Oke. Dan dia selalu bela itu perempuan. Terus saya dipukulinnya. Dipukulin di sana atau Di sana dipukul, di rumah juga dipukul. di rumah juga dipukul? Ya Itu di Allah. depan anak-anak. Di depan anak-anak. Iya. Dwi! 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 Sini kan? Ngapain sih lu nabrak cewek itu? Hah? Sakit Mas, lepasin. Jawab gak? Mas, aku tuh selama ini udah sabar ya Mas. Selalu diam ngadapin kamu. Tapi malah kamu yang selingkuh di belakangku Mas. Siapa coba yang gak kesel? Oh, sekarang lu berani ya ceramain gue? Hah? Dan ini kalau kata Nabi, laki-laki yang tidak memuliakan wanita, maka dia bukan tergolong dari umat saya dan bukan tergolong dari umat yang terhormat. Karena orang terhormat adalah orang yang bisa memuliakan laki-laki. Artinya laki-laki yang seperti itu tergolong dalam laki-laki yang nista. Itu satu. Yang kedua, karena ini sudah lalai menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami, secara otomatis ya dia di mata agama, di mata Tuhan dia akan tergolong kepada orang fasik, orang yang berdosa.